Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suci Rahmawati Mustafa dengan NIM 452423030 dari kelas B, program studi S1 Teknik Geologi akan memaparkan materi mengenai korupsi ragam dan hukumnya. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke materi pertama mengenai definisi korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seorang. Ragam korupsi, nepotisme, suap, penggelapan, penyuapan. Selanjutnya itu adalah dampak korupsi, merosotnya kepercayaan masyarakat, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi, kemudian ketidaksetaraan. Korupsi dapat memperkuat kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang berikutnya itu penghambatan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, pengaruh negatif pada pelayanan publik yang buruk karena korupsi. Selanjutnya itu mengenai upaya hukum untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Yang pertama ada hukum anti korupsi, yaitu pembentukan undang-undang yang tegas dan efektif untuk melawan korupsi. Yang kedua yaitu lembaga anti korupsi, yaitu membentuk lembaga independen yang bertugas menyelidiki dan menindak tindak korupsi. Kemudian yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Kemudian yang keempat ada pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan peran mereka dalam memberantasnya. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu konsep dan prinsip pencegahan korupsi dalam perspektif Islam. Yang pertama itu takwa atau ketakwaan. Yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yang menganjurkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat. Yang ketiga ada keadilan. Yang keempat ada hisbah atau pertanggungjawaban sosial. Yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam ada zakat dan infak. Yang ketujuh adalah hukuman dalam Islam. Baik, jadi itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.